Makanya sebenarnya kita Ya. harus mengapresiasi semua tim sehingga menghasilkan foto yang sekarang kita udah lakuin, artwork-artworknya gitu. Wow, berarti sudah 12 tahun Kak Aldo berkecimpung di dunia fotografi. Iya, kelihatan umurnya ya, 12 tahun. Maksudnya nggak pernah berpikir harus ngejar foto artis terus gitu. Tapi kalau Ya. sekarang tuh saya nggak dapat efek, dapat foto artis itu adalah nilai bonus buat saya. Ini tadi barusan ada yang nanya juga, ric.indo, project apa yang paling keren dan paling membanggakan untuk Kak Aldo? Semuanya seru-seru sih, pasti beda-beda juga. Cuman kalau yang saya kebetulan baru pertama bikin exhibition itu sih mungkin yang paling berkesan gitu. Karena itu dibuat secara direalisasikan. Saya waktu itu pamerannya di Mall Kelapa Gading Ya. 2 tahun lalu. Nah itu menurut saya salah satu pencapaian saya juga sih. Gitu. Itu sih yang merdeka mereka itu. Iya, Merdeka Boleh. Mereka. Wow, oke. Berarti itu yang Kak Aldo ngerasa, wah ini pencapaian yang luar biasa karena bisa pameran gitu ya. Untuk awal iya. Tapi nextnya saya Ya, juga pasti harus cari sesuatu lagi gitu, yang harus lebih bagus lagi. ya, berinovasi terus. Harus. Sip. Nah, tadi Kak Aldo sempat, tadi kita bahas lagi yang di awal, Kak Aldo kan ada wedding fotografi, ada portrait fotografi, kemudian commercial fotografi. Nah, banyak teman-teman yang kreatif juga yang bertanya mengenai lebih detail, lebih lebih teknikal. Bedanya apa sih Kak? Bedanya yang antara foto ini, dan foto ini? Cara ngebedain foto. Beda tekniknya atau beda apa? Yang biasanya kalau kalau ini harus seperti ini, kalau ini harus seperti ini gitu. Oh, secara teknik ya berarti ya. Kalau Iya. oke, kalau menurut saya pertama banget adalah kalau kalian mau jadi, intinya kalau profesional dan amatir itu kalau menurut Lala itu bedanya apa? Jam terbang? Nanya banget. Bedanya profesional dan hobis lah atau amatir. Hmm, tekniknya, Iya knowledge bedanya. knowledge yang dipunya. Oh tekniknya, ya ya. Nah ini mungkin salah, ada perbedaan mindset juga. Kalau menurut saya Mhm. orang yang hobis atau amatir itu belum tentu hasilnya lebih jelek dari profesional Oh, gitu. oke. Jadi intinya profesional itu adalah orang yang berprofesi menjadi fotografer yang mendapatkan uang dari Hmm. sana, yang menghasilkan uang dari sana, istilahnya melimpahkan semua tenaga dan energinya ini untuk bidang ini gitu. Kalau Oke. bukan berarti si amatir ini nggak lebih jago atau alatnya nggak lebih bagus gitu. Itu kadang orang awam suka salah persepsi juga. Tapi kalau untuk mau jadi profesional fotografer emang banyak langkah-langkah yang harus dilakuin. Salah satunya kalau saya tangkap ya understanding the basics itu sih penting banget. Jadi kayak yang penting tuh basicnya tahu, tapi bukan bener-bener yang sangat basic ya. Intinya kalian tahu Ya. saat mau foto ini, yang kalian keluarin tuh teknik yang seperti apa. Jangan mengeluarkan semua teknik yang kalian udah ada untuk satu project gitu. Ya. Ibaratnya kalau saya dari bapak saya selalu ngomong kayak jangan nambahin kaki sama ular. Maksudnya kodratnya ular tuh nggak usah ada kaki, jangan usah ditambahin kaki gitu. Jadi itu Oke. malah jadi norak kan, malah nggak sesuai kodrat gitu. Salah satu yang bagus lagi, kalau fotografi itu bukan istilah bagus jelek, tapi emang cocok Ya. nggak cocok dengan style kan. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngeliat foto sesuatu, mungkin Lala bilang jelek, saya bilang bagus, ya nggak apa-apa, nggak ada nggak bisa bilang kok fotonya blur nih, tapi blurnya keren nih, moodnya ada, emosinya ada, karena itu adalah seni kan. Jadi nggak bisa Ya. secara teknis pasti ada nih rulesnya seperti ini, tapi sisanya menurut saya itu sebuah pencinta seni yang harus bisa menilai bahwa foto ini sesuai sama dia atau enggak gitu. Wow. Oke. Oke, aku sampai ini loh terpana atas jawabannya. Jadi kalau itu kemarin juga banyak yang nanya Kak Ado tentang gimana
kita bisa menentukan apakah foto ini dinilai bagus dan tidak bagus itu dilihat dari mana. Berarti Ya, tadi kalau dari Kaldo sebenarnya tidak ada basicnya gitu ya. Maksudnya itu semua taste sendiri kita masing-masing. benar. Kalau ngomongin taste juga ini lumayan menarik. Waktu itu saya dengar dari teman saya, dari mentornya si Pak E. Dia cerita kalau soal taste itu sebenarnya ibarat sama stick dan rendang gitu. Kalau misalnya Oke. kita punya foto mentah gitu ya, tapi pengolahannya tuh pas, dipanggangnya pas, sesuai suhunya pas, terus dibakarnya juga nggak berlebihan, harganya bisa mahal kan? Harganya bisa Iya. mahal nggak? Ya. Tapi rendang dibikinnya berlebihan, pakai bumbu segala macam, harus dinginepin segala macam, harganya lebih murah dari stick. Jadi Iya. taste itu sangat mempengaruhi dengan foto. Foto juga kayak gitu. Jadi kalau foto kita ngolahnya juga nggak berlebihan, nggak usah ditambahin elemen yang aneh-aneh, nggak usah diwarnain lagi segala macam. Tapi taste dan mempertajam taste kita secara benar, ya kita bisa menjual dengan foto itu dengan mahal. Gimana cara mempackage-nya? Oke. Dibanding kalau kalian harus ngolah foto, wah lebay, tambahin apa, awan, UFO gitu. Mau kasih warna apa. Tapi malah udah effortnya berlebihan, tapi kalian malah nggak bisa jual foto itu dengan baik gitu. Itu poinnya sih. Oke. Oke, ini ada yang tanya nih Kaldo dari Rival Didris. Kak, yang dimaksud style dalam berfoto itu seperti apa sih? Oke, style dalam berfoto intinya identity kalian. Kayak identity yang kalau orang bisa lihat foto itu tanpa harus melihat watermark atau tanpa melihat itu siapa yang foto, udah bisa tahu, wah ini gayanya Aldo, fotonya begini nih. Sebenarnya itu yang saya juga masih terus cari ya. Ya, Ibaratnya kalau Lala suka lagu apa misalnya? lagu jazz. Ya, favoritnya? Misalnya Frank Sinatra gitu. Wah, Frank mirip Sinatra. sama Aldo Sinarta. Coba kalau Oke, Frank misalnya Sinatra misalnya. nggak ada nggak ada kasih tahu nih, nggak ada introduce ini Frank Sinatra, terus dengerin lagunya, dia punya ambient, dia punya suara dia pas nyanyi, udah tahu kan itu Frank Sinatra kan? Betul, Udah betul. kan? Udah Nah, kedengeran ya. Heeh. udah tahu ya. Sebenarnya itu yang dicari. Jadi style juga sama. Jadi dari visual sama audio penerapannya kurang lebih sama gitu. Jadi gimana caranya kita ngelihat sesuatu, gayanya tuh udah tahu, oh nih gayanya seperti ini nih. Dan orang nggak bisa meniru secara langsung, mengcopy secara langsung karena personalnya itu sangat kuat. Wow, ini penjelasan mengenai style yang paling baik yang pernah saya dengar. Di mana Makasih. tadi ini ya, tadi sudah terjawab ya berarti ya teman-teman ya. Jadi tadi Rival Didris untuk style itu sebenarnya tadi cara menilainya adalah gimana kamu bisa tahu foto tersebut tanpa kamu kasih watermark, tanpa Yap, kamu tulis nama kamu di situ, tapi udah ketahuan nih, wah ini fotonya dia gitu. benar-benar. Jadi yang PR kita itu mencari formulanya sebenarnya. Gimana cara mencampurkan elemen-elemen yang ada, akhirnya dapat style, dan kita harus konsisten di situ. Gitu. Si Frank Sinatra itu juga bikin lagu, semuanya pasti ada benang merahnya. Dia bikin dari album keberapa, dia Ya. suaranya suara yang dia bikin juga khasnya udah seperti itu, dan ambient lagunya juga nggak terlalu jauh gitu. Itu sebenarnya formula yang harus Wow. dicari. Keren, keren. Nah, tadi Kak Aldo ya, meskipun ini loh, tadi aku tuh amaze-nya adalah tadi Kak Aldo sendiri tuh bilang bahwa masih mencari gitu, masih apa ya, sudah 12 tahun berkiprah di Ya, dunia fotografi, tapi masih, benar. aku masih coba cari kok tentang karakter ini gitu. Benar-benar masih banget karena setiap orang itu beda-beda pencapaiannya lah. Jadi proses timelinenya ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa sama lama sekali gitu. Karena kadang kita melihat itu dari era kayak, oh ada tren ini nih, oh bikin foto yang kayak gini keren ya, foto yang kayak gini juga keren gitu, gaya yang begini juga keren. Yang Hmm. akhirnya kita nggak konsisten di situ gitu. Jadi menurut saya lagi mencoba ke arah situ dan harus meyakini bahwa gaya ini yang paling paling saya banget, dan buat kedepannya juga saya nggak terlalu banyak berubah. Jadi foto-foto lain itu hanya memberikan elemen aja, jangan sampai kita harus balance juga ya, jangan sampai Iya. ngerasa wah gue nggak mau ikutin orang lagi deh, maksudnya jangan terlalu sombong juga untuk nggak dengerin apapun. Nah di situ kadang orang merasa jatuh gara-gara ya karena dia ngerasa foto itu
udah nggak mau dikotak-katik. Padahal secara tren atau secara itu udah old school banget gitu. Walaupun dia sempat ngelewatin masa jayanya juga. Oke, oke. Itu poinnya. Ya, 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 ya. Oke, next question nih, Kak Aldo. Banyak teman-teman kemarin yang bertanya bagaimana misalnya nih mereka sekarang ada passion di dunia fotografi. Nah, ini kebetulan dia nanya lagi nih. Nah, gimana caranya kita melakukan pemotretan di kala seperti ini, Kak Aldo? Gimana? Kan kita nggak bisa ketemu orang gitu ya. Solusi dari Kak Aldo apa nih kalau kita lagi masa-masa seperti ini, kita mesti moto apa sih gitu? Sebenarnya itu balik lagi ke pemikiran sih. Kalau saya bilang gimana caranya kita melihat kesempatan itu gitu. Kalau kita ngelihatnya, aduh gimana nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah gitu, ya jatuhnya akan jadinya ngeluh terus kan. Nah kalau misalnya dibalik gitu, kayak wah ada something nih yang bisa dikerjain gitu. Ya nggak apa-apa dengan inspirasi orang lain duluan yang kita lihat atau menggabungkan beberapa hal yang biasa. Ya kreatif kan dari situ juga kan, antara invention atau kita menggabungkan dua hal yang biasa. Nah itu akan jadi sesuatu lagi gitu. Dan gimana itu kita bisa jadi, pertama pasti dibilangnya kok aneh sih, kayak awal virtual photoshoot itu kan juga orang anggapnya itu sesuatu yang nggak normal gitu. Oh iya, Tapi kemarin ini ya, yang virtual photoshoot sama apa Luna Maya, kemudian ada Santi, ada Feby, iya, iya, ada terakhir dari Riana ya, terakhir ya. iya ada juga. Ya itu sebenarnya emang bukan saya yang awal pertama kali, cuman intinya dengan begitu kita bisa menghasilkan juga gitu. Dan beneran puji Tuhannya saya mendapatkan project real gitu dari FaceTime photoshoot. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang bisa dapat poinnya gitu. Berarti oh ternyata ada orang yang menghargai ya. Maksudnya bukan hanya sekedar alatnya, tapi man behind the gun-nya dengan gimana cara kita mendirect, gimana cara kita mengpost pro-nya juga. Nah itu sih intinya saya ngelihat ada peluang di situ. Tapi kalau misalnya nggak merasa ini sesuatu yang aduh kita malah ngeliat negatifnya terus gitu ya, berarti kita hanya jadi penonton aja. Oh, oke. Jadi kemarin sebenarnya waktu virtual photoshoot itu juga banyak penasaran. Kemarin waktu kita bilang, Kak Aldo nih melakukan virtual photoshoot loh waktu lagi masa-masa seperti ini. Itu bisa diceritain gak sih gimana proses waktu virtual photoshoot dan lewat platform apa? Oke. Kalau virtual photoshoot sih awalnya saya lihat dari luar negeri sama dalam negeri. Kalau luar negeri ada namanya Alessio B. Kalau yang dalam negeri Michael Kors, dia sempat fotoin Raisa. Nah, itu saya ngeliat dua itu. Terus untuk tekniknya saya ngeliat di YouTube. Saya cari tahu nih, apakah udah ada yang pernah buat lagi. Ternyata emang udah ada di luar negeri juga. Nah, dia itu bermula dari pakai FaceTime, aplikasi FaceTime. Nah, beda penerapannya sama yang kalau si Alessio B itu pakai FaceTime juga. Kalau yang Michael Kors itu pakai repro. Jadi di foto lagi video call, terus nih saya sekarang nih foto langsung pakai kamera. Nah jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kan. Jadi intinya kita cuma berkarya aja. Nah kalau tinggal tergantung nyaman nggak nyamannya di mana. Kalau saya pribadi saya ngelihat udah trial beberapa kali, saya ngelihat plus minusnya. Kalau FaceTime itu secara quality image harusnya lebih oke. Walaupun tetap sama-sama low res, tapi kalau misalnya si kamera yang di repro itu tergantung koneksi banget. Dan ya banyak banget lah kita harus ngakalinnya gitu. Nah intinya sih sebenarnya jangan terbatas sama itunya, tapi sama konsep yang lainnya. Kalau bisa dibilang fokus sama yang bisa aja gitu. Jangan fokus sama yang nggak bisanya. Oke, berarti harus stay kreatif, berinovasi terus. Jadi tadi Kak Aldo juga sampaikan sebenarnya ini idenya tuh awalnya bukan dari Kak Aldo. Tapi ngelihat dari fotografer luar negeri, terus kemarin juga ada fotografer lokal Michael Kors yang melakukan virtual photoshoot dengan artis Raisa dan lain-lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang kreatif juga tadi yang bertanya kalau memang boundaries-nya ada, ya jangan pikirin boundaries gitu, kita pikirin solusinya apa gitu ya, Kaldo. Benar. Kadang kalau kita fokusnya sama yang nggak bisa, beneran nggak bisa sih. Jadi makanya saya juga nyari-nyari terus. Awal mula saya tahu keadaan kayak gini,
saya bermula bikin pakai 5 days challenge. Itu jadi 5 hari, tapi kalian motret semua harus di rumah. Itu pun menurut saya responnya cukup oke sih. Saya juga happy. Maksudnya ternyata antusiasnya oke. Terus dibantu juga sama teman-teman fotografer. Maksudnya dikembangin lagi, di sounding lagi. Disebarluaskan lagi. Dan ya sebenarnya itu sih, inisiasi itu yang kita harus actionin gitu. Karena banyak banget sebenarnya teman-teman pasti punya ide, punya gagasan, tapi kayak mungkin antara males, takut, atau gimana, malah jadinya kesimpan sendiri gitu. Itu menurut saya sayang gitu. Cuman kalau jangan semuanya dikeluarin juga, kalau idenya harus dipikirin matang dulu juga sendiri. Itu sebenarnya akan jadi mendorong orang lain atau menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal kreatif lain juga. Wow, mantep. Jadi ini ada yang nanya, lalu fotonya di layar HP gitu atau gimana? Bisa ceritain agak detail Kaldo mengenai kalau mau virtual photoshoot? Terus choose your needs juga. Gimana caranya kalian menjadi spesialisasi ke sesuatu gitu. Itu menurut saya penting banget.